Halo semua, ketemu lagi dengan aku Lia. Kali ini aku akan bahas tentang sunscreen. Jadi sebelumnya aku udah pernah bahas tentang basic skincare, kalian bisa lihat di playlistnya sendiri. Nah kali ini aku akan bahas tentang si sunscreen. Mau tahu apa aja? Jangan kemana-mana ya. Dalam keseharian kita itu kita paling sering berinteraksi dengan matahari. Kita pasti kena sama sinar matahari, mau di dalam ruangan, mau di luar ruangan apalagi. Sinar matahari selain bisa memberi manfaat yang baik buat kulit, tapi juga ada yang bisa merusak kulit. Kita bahas satu-satu ya tentang sinar UVA dan juga UVB. UVA atau bisa kita sebut dengan ultraviolet A. A itu kita bisa ingat-ingat, A itu adalah aging. UVA ini bisa menyebabkan penuaan dini pada kulit, flek, serta kerutan. Makanya A tadi, aging, buat gampang ingatnya, itu dia penyebabnya. Sedangkan UVB itu kita ingat aja B dari burn. Jadi dia memang menyebabkan kulit itu bisa menjadi terbakar atau menjadi lebih gelap. Jadi kita ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi kan sinar matahari itu sebenarnya baik. Kita makanya kan suka berjemur. Tapi kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah gimana sih cara mengatasi pengaruh buruk dari sinar matahari yang UVA dan UVB itu? Maka adalah menggunakan sunscreen. Cara nentuin sunscreen apa yang akan aku pakai biasanya ada 2 poin. Yang pertama aku lihat dari SPF-nya dulu. SPF ini adalah Sun Protection Factor. Si SPF ini fungsinya untuk mengatasi dari UVB. Jadi kayak yang tadi, yang burn dan juga kulit menggelap. Kita sering lihat kan ada angka setelah SPF. Nah itu adalah angka yang menunjukkan berapa lama sih kulit kita terlindungi dari sinar matahari sebelum akhirnya nanti kulitnya terbakar. Nah kita sama-sama hitung ya gimana sih cara menentukannya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya butuh sekitar 10 menit kulit itu mulai terbakar apabila terkena oleh sinar matahari. Nah terus kalau misalnya ada SPF 30, itu gimana cara ngitungnya? Artinya 30 itu kita kali dengan 10 adalah 300. Berarti 300 menit itu adalah waktu terproteksinya kulit ini dari sinar matahari. Jadi setelah 300 menit itu biasanya kita disarankan untuk reapply sunscreennya lagi supaya dapat proteksi yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Nah tapi mungkin kan ada yang mungkin ngerasa aku kan cuma di dalam rumah doang, nggak langsung kena sinar matahari dan ya nggak butuh-butuh banget sampai yang besar-besar seperti itulah SPF-nya. Nah jadi kebutuhannya tuh berapa? Kalau menurut aku sebaiknya bisa dimulai dari SPF 15. Atau ya memang diperkirakan aja kira-kira kamu bakal berada di dalam ruangan yang kena sinar matahari itu berapa lama, atau misalnya di luar ruangan itu kamu butuh berapa lama. Ntar kira-kira dihitung-hitung berarti SPF-nya tuh butuhnya berapa. Lalu poin yang kedua adalah PA. Nah PA ini memang ditujukan untuk mengatasi dari UVA. Jadi kita ingat aja ya, PA ada E-nya, nah berarti dia untuk UVA. Artinya yang tadi untuk mengatasi kerutan, aging dan sebagainya. Kalau PA ini biasanya bukan dalam bentuk angka, biasanya ada plusnya. Jadi ada yang plus 1, plus 2 dan plus dan banyak gitu. Nah itu ditentukan aja kira-kira seberapa banyak memang tadi aktivitas kita di luar ruangan atau aktivitas kita yang terkena sinar matahari langsung. Tadi sesuaikan dengan kebutuhannya. Semakin besar berarti semakin sering terpapar matahari. Semakin kecil berarti terpaparnya tidak sebesar yang tadi. Sebenarnya nggak usah mikir jauh-jauh, jadi aku harus beli yang SPF atau yang ada PA-nya. Sebenarnya nggak perlu pusing, kalian pilih aja yang ada dua-duanya atau biasanya ada tulisan broad spectrum. Sekarang bahas tentang jenis sunscreen ya. Kalau aku membaginya menjadi 2. Yang pertama berdasarkan tekstur dan yang kedua adalah berdasarkan cara kerja. Kalau yang berdasarkan tekstur sebenarnya ini balik lagi ke yang aku pernah bahas di tentang kulit ya, ada di basic skincare. Nah itu memang berdasarkan tekstur yang sesuai dengan jenis kulit kita. Jadi harus tahu dulu kulit kita tuh apa, lalu kita pakai yang sesuai dengan jenisnya. Kayak misalnya aku kan tipenya kulitnya kering, jadi aku bisa pakai yang modelnya krim atau juga yang milk. Jadi yang memang bisa memberikan kelembapan juga pada kulit, jadi kulitnya nggak kering. Sedangkan teman-teman yang kulitnya berminyak, kalian bisa pakai yang teksturnya gel, karena yang gel itu gampang menyerap, jadinya nggak bikin kulit jadi berminyak. Nah, kalian tinggal lihat aja di brand sunscreen yang kalian pengen incar gitu, mereka teksturnya seperti apa. Atau kalau misalnya ada juga itu dari Rohto yang Skin Aqua, dia menyediakan berbagai macam tipe sunscreen yang sesuai dengan kebutuhan kita dan juga tipe atau jenis kulit kita. Sekarang bahas yang tentang berdasarkan cara kerja. Yang pertama adalah chemical. Cara kerja dari sunscreen chemical ini adalah mengubah UVA dan UVB menjadi panas. Udah kita nggak perlu pikirin itu gimana cara ngubahnya, tapi yang pasti yang chemical ini biasanya bentuknya adalah teksturnya lebih lembut, mudah menyerap, dan biasanya tidak meninggalkan white cast.
White cast tuh apa? Jadi kalau misalnya kamu pakai nih si sunscreen, terus habis itu kamu foto pakai flash, nah itu biasanya kelihatan ada putih-putih. Nah itu white cast namanya. Nah, sebenarnya itu bagus banget ya, secara kita kelihatan dari teksturnya, dari kemampuannya. Cuman sayang banget, memang tipe sunscreen chemical ini kurang cocok untuk pemilik kulit yang sensitif, karena memang tadi cara kerjanya kan yang tadi yaitu merubah si UVA dan UVA itu menjadi panas dan sebagainya, sehingga itu berpengaruh sama sebum yang ada dalam kulit. Jadi memang ini agak tricky dan harus hati-hati, terutama yang pemilik kulit sensitif. Nah, terus gimana cara taunya sunscreen kita tuh yang chemical apa bukan gitu? Nah, biasanya ini ada ingredients seperti ini, aku sebutin ya. Jadi ada yang octinoxate, homosalate, helioplex, octylcrylene, agak susah namanya, oxybenzone. Nah ini biasanya lebih banyak nih yang kita sering ketemuin, terus avobenzone dan juga octisalate. Jadi memang PR-nya ini kita harus ngeliatin satu-satu di antara ingredients yang ada dalam sunscreen-nya. Kalau misalnya nama-nama yang tadi salah satunya seperti itu, aku udah ya udah berarti ini adalah yang si chemical. Tipe yang kedua adalah physical. Jadi cara kerjanya adalah mengubah sinar matahari yang sinar UVA dan UVB itu supaya memantul sehingga tidak masuk ke dalam kulit. Ciri dari sunscreen physical ini biasanya teksturnya itu lebih tebal dan terkadang dia menimbulkan white cast. Tapi biasanya tipe yang ini memang lebih cocok buat teman-teman yang pemilik kulit agak sedikit bermasalah. Nah, mau lihat apa aja si ingredientsnya yang ada si physical ini, itu aku baca nih. Jadi biasanya dia ada zinc oxide dan juga titanium dioxide. Nah tadi semua informasi udah aku kasih tahu kan tentang sunscreen. Kalian udah tahu kebutuhannya seperti apa dan mau pakai seperti apa. Nah gimana sih cara makainya supaya berfungsi dengan baik? Yang pertama, sunscreen dipakai di tahapan terakhir dalam basic skincare. Jadi biasanya kan terakhir itu adalah menggunakan moisturizer. Baru setelahnya kalian bisa menggunakan makeup. Yang kedua, pakainya itu 15 menit sebelum terpapar dengan sinar matahari langsung. Jadi jangan nih misalnya kalian udah mau keluar baru kalian pakai terus langsung keluar. Itu jangan, karena si produknya itu belum bekerja dengan baik. Yang ketiga, aplikasiin di seluruh area wajah atau kulit yang memang terpapar dengan sinar matahari langsung. Jadi pakai di muka, di leher, terus juga di tangan. Jangan lupa di kaki, karena mungkin biasanya kita suka yang pakai sendal tuh suka lupa di pakaian sunscreen juga, itu juga dipakai. Yang keempat, walaupun kita udah terproteksi ya dari sunscreen itu, ada baiknya juga kasih proteksi tambahan seperti menggunakan topi atau pakai sarung tangan atau ya mungkin pakai payung ya. Pokoknya apapun itu yang bisa membantu blocking ya dari sinar matahari secara langsung. Yang kelima, ini yang paling penting karena suka terlupa, jangan sampai kita ngebersihinnya itu cuman pakai air doang ya, ngebersihin wajahnya setelah menggunakan sunscreen. Jadi harus menggunakan pembersih wajah dengan menggunakan teknik double cleansing. Jadi mirip-mirip seperti kalau kita habis pakai makeup. Yang keenam dan juga sekaligus yang terakhir, jadi ini tips buat teman-teman yang punya tipe kulit sensitif atau sedikit bermasalah, agak-agak ribet deh cari-cari produk-produk kecantikan. Nah ini kalian bisa cari produk sunscreen yang memang memiliki klaim yang seperti tidak ada alkohol atau less alkohol atau juga less fragrance atau less oily. Jadi benar-benar memang ditujukan untuk kulit sensitif. Oh ya, aku lupa satu hal lagi. Ini penting buat teman-teman yang pengen memudarkan bekas jerawat. Jadi ternyata sunscreen itu juga bisa loh digunakan untuk membantu tambahan supaya merawat kulit kita yang lagi ada bekas jerawat menghitam. Karena biasanya kalau misalnya kita nih ada bekas jerawat yang hitam gitu, terus kita langsung terpapar oleh sinar matahari, itu justru jadi malah agak lama ya proses pemulihannya. Nah makanya kalau misalnya lagi punya bekas jerawat terus pengen cepet-cepet dikembalikan seperti semula, nah kalian bisa pakai sunscreen juga. Nah kira-kira itu aja yang bisa aku share tentang sunscreen. Semoga dapat membantu teman-teman juga yang mungkin lagi pengen cari sunscreen. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena di setiap minggunya akan ada video yang baru. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!